Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamal a'yadi diyafatan li ibadatis salihin wa ja'ala fi qulubil muslimina Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila tilka diyafati jami'al alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli abdin ila ta'atillahi mujahidin amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, "Man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Kaum muslimin sidang aidin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri, wa insyaallah kula sareng jenengan dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur diajuran Allah Subhanahu wa taala sekadima di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, kita akhiri puasa di bulan Ramadan. Kita akhiri perjuangan-perjuangan menahan lapar dan dahaga. Ucapan takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kula sareng panjenengan menulis Allahu Akbar, walillahil hamd berarti Allah neka maharaja. Allah maha besar. Kita tanamkan Allahu Akbar di dalam hati kita, di dalam nurani kita pantatkan sampai ke dalam ruang lubuk hati kita, meyakini, mengakui bahwa Allah Akbar, Allah adalah Maharaja, Maha Besar. Berarti mengkula sareng panjenengan ngakonen ongkuan dalam hati Allah Maha Besar, berarti selain Allah kaitu kene open harta kene, rumah kene, anak istri kita kene, jabatan-jabatan kedudukan pangkat juga kene. Kalau kita sudah merasa kene, apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan, berarti hari-hari kita, jejak langkah kaki kita menjalani kehidupan ini penuh dengan ketawaduan, rendah hati, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi bagi orang yang imannya lemah, akidahnya lemah, pengetahuan agamanya sedikit, maka tidak menutup kemungkinan mereka meraja abang tibi, merasa paling hebat, merasa paling penak, merasa paling pintar, merasa segala-galanya dibanding orang lain. Makanya Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya di dalam kitab Taurat Gusti Nabi Adabu beda pokok-pokok telok kesalahan manusia, pokok-pokok telok kerusakan manusia, beda telok hal yang bisa menghancurkan, yang bisa merusak manusia itu sendiri. Yang pertama, al-kibr, sombong. Maka merasa bu, Pak, jamaah saja sedang pada mau jadi ibadah seperti apapun yang kita lakukan, puasa, tarawih, haji, umrah, tahajud setiap malam, tapi di hati kita ada setitik kesombongan,
berarti ibadah kita direndahkan dan tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa demikian? Karena sombong itu sifat daripada sifatnya Allah. Kita nggak boleh meniru sifat itu. Apa sombong itu? Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Ibnu Nabi Muhammad, sombong itu adalah menolak kebenaran. Lo ngakonen kebenaran, selalu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan selalu meremehaki orang lain. Orang ngaji ekrena salah. Orang alam-alam persatuan dan kesatuan untuk izin Islam wal muslimin dihukumi salah. Melihat orang lain selalu mencari-cari kesalahannya. Apa faedah, apa fadilah kita melakukan puasa Ramadan sebulan, tapi kenyataan yang ada kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain dan menyalahkan orang lain. Jadi mun beda orang kelenon, mun beda orang di orang nekat tengkanlah setelah ibadah dan anjuran Allah, menolak kebenaran, selalu meremehkan orang lain, merasa paling hebat, paling benar, paling alim, paling jenius dibanding orang lain. Berarti nekat termasuk sombong. Nekat salah satu penyebab perusakan amal ibadah dan merusak, tengkah daripada merusak. Nekat debuna Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 debuna Gusti Nabi Muhammad pokok-pokok kesalahan merusak. Nekat hasad, nekat dengki, hasud. Jadi orang nekat di dalam hatinya selalu ada kedengkian, hasud, ngarepaki merusak, nekat celaka yang dibenci, mengharapkan orang nekat jatuh yang diiri. Maka tidak menutup kemungkinan orang kating nekat sebelum taubat mati napaki ngadep Allah kelaban suul khotimah waliyadu billah. Kenapa kok bisa demikian? Al hasadu yakulul hasanat, dan pun Gusti Nabi kama yakulun al khatam. Hasud dengki kaintoh termasuk bisa merusak, bisa memakan, bisa melobar kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Coba bayangkan ibu-ibu jamaah sedaya. Kating apa sampai Gusti Nabi mengumpamakan hasud nekat kating apon ngobrol kaju. Jadi merkaju neka ento neka bakar sarang apoy. Apa neka raja akhirat maka juga jadi arang. Lestari jadi arang, di marda jadi abu dan mudah terhempas oleh hembusan angin. Lo bercepetan ibu-ibu jamaah sekalian. Maka kadang-kadang oleh sarang baca dengan tidak disadari kedengkian, kehasutan, benih-benih hasut ada di hati kita. Selalu menanamkan kebencian odi pada dunia kainto. Ternyata pasti pada akhirat dan ibadah kita tidak mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nomor 3 wal hadus, rakus serakah, ketunyan. Jadi mun orang dekat ketunyan serakah embat sana embat sini, ngakonin haknya orang lain diambil, ngalak hak orang lain dan tidak merasa takut sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sedekah murjiati. Oleh karena itu, bagi orang yang sengerti dalam segi agama, bagi orang yang kuat imannya, bagi orang yang teguh akidannya, dengan berakhirnya Ramadan kaintoh, mereka ditinggal Ramadan menangis menderu-deru, hatinya merasa pilu, sajadahnya penuh dengan tetesan air mata. Dikarenakan apa? Mereka menangisi khawatir 1 bulan penuh ini tidak mencukupi sebagai bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua,
Tidak menutup kemungkinan mereka menangisi dan berpikir, apakah tahun ada Ramadan kiodi? Apakah tahun Ramadan tahun depan kita masih diberi kehidupan? Kita paling tidak menyapa sarang ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah Ramadan sekarang ini kula sarang panjenengan 1 bulan penuh, apakah sudah benar-benar diterima oleh Allah? Kenapa? Karena Gusti Nabi akan menggarisbawahi di dalam hadisnya, kam min sa'imin laysa lahu min syami ilal ju'i wal atas. Minyaklah karta umat abasa, minyaklah karta umatnya kenakan ngenom dari imsak sampai maghrib. Tapi kenyataan yang ada, umat Korea cuma oleh arjan bila partok lo gaji bi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma oleh arjan bila partok. Kenapa kok bisa demikian? Karena di sisi lain orang siapa dari umat Gusti Nabi Muhammad masih saja menggunjing, masih saja jadi tukang fitnah, masih saja membuka aib-aib orang lain, masih saja seodan, masih saja iri kepada tetangganya, masih saja wadulmun la yantahi, selalu melakukan kedoliman tiada henti. Ini akan menjadi sebab, dan sebab inilah manusia tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lain Allahu Akbar walillahilhamd, kita jangan bangga dulu. Sampai sering kul mangken bello ibadah jaena kerana TV, jaena nila TV, karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala debu bedah hadis qudsi bahwasanya pasana pengkapir yang besengko dan engkau langsung senyata lo dapat malaikat enggak, berarti lo dapat perantara malaikat. Seandainya malaikat mereka itu dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat tidak akan mampu menulis pahala daripada pahalanya orang yang puasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Bagaimana dengan kita? Apakah boleh seorang masyarakat bangga, merasa hebat, merasa bisa terima pasanah, merasa bisa mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ghibah, fitnah, adu domba masih saja kita lakukan di dalam bulan puasa Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagi orang yang beriman, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan tetapi kemuliaan manusia dengan adabnya, dengan akhlaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna man minal manil muflisin. Gusti Nabi Muhammad suatu ketika bertanya, bersahabat-sahabat, wahai sahabat, apakah mengerti, apakah bang tahu apa yang dinamakan orang bangkrut, apa yang dinamakan orang grogi? Itu apa wahai sahabat? Apa orang grogi dia? Siapa saya namanya orang grogi, orang bangkrut, orang kata nama sahabat? Dia kata Gusti Nabi sahabat-sahabat. Jadi mau kalau saya baca dengan orang yang ada itu paling muncul bangkrut melolong. Kata apa? Pasti sampai putus asa, kecewa, sesat setengah mati karena bangkrut melolong. Sebaliknya orang yang keacuan, adegan, menpete melolong. Subhanallah. Ate puma, lalu tambah giat, tambah semangat. Bagaimana dengan amal ibadah kita? Puasa ngerasain, bangkrut terus ibadah kita. Bangkrut. Akhirnya apa? Kita tidak akan mendapat termasuk kebaikan-kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang bangkrut ka ento, orang grogi ka ento, orang selok ke tuan obel. Orang selok ke tuan bese ya Rasulullah. Neka jawabannya sahabat. Akhirnya apa? Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada pun boleh. Innal muflisa min ummati. Seangkuna orang rugi, seangkuna orang bangkrut dari tang umat daripada Gusti Nabi Muhammad ialah orang pasti beda akhirat tepangare kiamat. Negak daripada Gusti Nabi. Ingat sebaca-baca dengan orang. Daripada Gusti Nabi orang serogi dari golongan tang umat pasti tepangare kiamat. Orang gelak kainto daripada Gusti Nabi ngambilnya sengami pahala. Pahala sholat, ngambil pahala pasar Ramadan, ngambil pahala tahajud, ngambil pahala zakat daripada Gusti Nabi Muhammad. Tapi daripada Rasulullah orang kena kaitan daripada Gusti Nabi. Tapi kelakuan orang kena tokang menghujat, mencaci maki, menghina sana, menghina sini, makan hak-hak orang lain, matain orang, tokang ngokorin orang. Terus juga nanti bulan Gusti Nabi, orang-orang mereka termasuk sering mendolimi orang lain. Tujuan nyatain artinya orang lain di bulan Gusti Nabi. Nah terus orang mereka pasti beda akhirat, termasuk kebaikan-kebaikannya, kebijakannya, paling lagi de orang yang dihina, de orang yang disakiti hatinya, de orang yang selalu ditoliminya. Dan tidak cukup di situ saja, dosa-dosanya, kecubaan-kecubaannya, berganti orang yang menghina, mencaci makinya, memfitnah, membunuh sana sini, dan selalu suudzon kepada teman-teman yang lainnya. Akhirnya kebaikannya hilang semua. Yang ada kejelekan-kejelekannya saja daripada Gusti Nabi. Orang yang tinggal dekat dan buraki ke neraka. Waliyadu billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian setergolongan jati, menguraikan hadis kainto bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana sholat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana tahajud kita? Bagaimana zakat kita? Bagaimana kita baca lain? Tapi kenyataannya kita selalu menyakiti hati orang lain, menghina, menghujat, mengadu domba, merangkul supaya manusia benci ke sana, benci ke sini. Apakah kita mendapat kemuliaan? Apakah kita mendapat ridho dari Allah? Apakah kita yakin masuk surga? Sedangkan latar belakang kita selalu mendolimi orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Moga-moga kudu sareng panjenengan sahadir saat salat bentahun beda langkar ka itu kelaban etik Allah ikhlas itu. Moga-moga panjenengan terima setuju amal ibadahna, amal pasana, amal trawena, sepura ati dosa-dosana. Malah pada hadis lain daripada Gusti Nabi Muhammad, barang siapa yang dia keluar dari Roma ajaret ngaku klambi anyar, kaca anyar, ruku anyar, dan juga memakai wangi-wangian untuk melakukan sholat Idul Fitri, maka orang tersebut keluar dari tempat sholat seperti anak bayi yang baru dilahirkan dan menjadi suci, menjadi hamba-hamba Allah, bersih dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Moga-moga dosa panjenengan terjadi dari cara Gusti Nabi Muhammad dan diakui sebagai umatnya, sebagai umat-umat yang istiqamah, umat-umat yang mendapat hidayah, sehingga dosa panjenengan terjadi semua orang dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu